Tenun sutra di atas cermin, motifnya indah berwarna pelangi. Hati sehangat kopi di pagi dingin, kuat karakternya, tak mudah goyah diuji. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iftitah Rizky Wardani dari kelas 2025E dengan NIM 3 digit terakhir 019. Pada kesempatan kali ini, mari kita menziarahi sebentar, bukan makamnya, tapi jejak pemikiran seorang tokoh yang paling sulit ditebak, paling kontroversial, namun paling dicintai dalam sejarah Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita sapa dengan Gus Dur. Sebagai sesama warga Jombang, saya patut bangga memiliki tokoh sebesar Gus Dur. Beliau bukan hanya seorang ulama besar dan mantan Presiden Republik Indonesia keempat, tapi juga seorang pemikir, humanis, dan pejuang pluralisme sejati yang mewarisi kekayaan intelektual dan spiritual. Meski sudah keliling dunia dan jadi presiden, Gus Dur tak pernah lupa asal-usulnya dari lingkungan pesantren di Jombang. Beliau membawa nilai-nilai kesederhanaan dan keilmuan yang mendalam dari Jombang ke panggung global. Beliau membuktikan bahwa anak yang tumbuh dari lingkungan pesantren di sebuah kota kecil bisa menjadi pemimpin besar yang gagasannya dihormati di seluruh dunia. Gus Dur, sebuah nama yang mengandung tawa dan air mata. Tawanya adalah palu godam yang meruntuhkan kebekuan dan kemunafikan, seringkali menyamarkan kedalaman pikirannya. Beliau menertawakan kekuasaan yang sombong dan kefanatikan yang bebal, menggunakan humor sebagai bahasa universal yang lebih tajam dari pedang. Jalan hidupnya adalah tapak ziarah di atas tanah perdebatan, dari Kairo yang panas, Baghdad yang purba, hingga balik dinding-dinding Nahdlatul Ulama yang memayungi jutaan jiwa. Beliau kembali bukan untuk menjadi menara gading, melainkan untuk menjadi jembatan di atas jurang perbedaan. Di pundaknya tersemat warisan para wali dan kearifan para filosof. Beliau memanggul beban sejarah tanpa pernah melupakan bahwa setiap manusia adalah karya agung Tuhan. Bagi beliau, pluralisme bukan sekadar toleransi yang basa-basi, melainkan iman yang paling hakiki. Pengakuan bahwa wajah Tuhan terpantul dalam ribuan cermin yang berbeda. Ketika angin reformasi menderu, beliau berdiri tegak, tak gentar pada badai politik yang hendak mencabutnya. Disingkirkan dari tampuk tertinggi, beliau tetap menjadi oase kebijaksanaan. Kekuasaan hanyalah selendang yang sebentar dikenakan, sedangkan kemanusiaan adalah jubah abadi. Gus Dur adalah ayah dari bangsa yang risau, yang dengan segala kekurangannya berhasil menyuntikkan keberanian untuk berbeda, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk membela martabat manusia di atas segala taktik dan intrik. Maka setiap kali kita mendengar celotehnya yang jenaka atau merenungkan fatwanya yang mendobrak, kita seolah melihat sebatang pohon beringin tua yang akarnya menghujam jauh ke bumi Nusantara, sementara rantingnya memayungi semua tanpa pandang bulu. Beliau telah pergi, namun ruh kebebasan dan kasih sayang yang beliau hembuskan masih bersemayam, menjadi lentera di persimpangan jalan Indonesia. Jika Indonesia adalah sebuah panggung, maka Gus Dur adalah aktor utamanya, yang mengajarkan kita bahwa drama kehidupan harus dimainkan dengan hati yang lapang dan pikiran yang merdeka. Beliau telah menuntaskan tugasnya sebagai penjaga kemajemukan dan kemanusiaan.
Maka biarkan kita mengenangnya bukan dengan air mata duka, melainkan dengan semangat yang menyala-nyala untuk melanjutkan cita-cita yang beliau tanamkan, yaitu menjadi manusia seutuhnya, tanpa tapi dan tanpa terkecuali. Damai dalam tidurnya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid.